Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia S. NIM 2102221118. Saya akan memenuhi tugas Al-Islam Kemuhammadiyahan 2 yang akan menjelaskan materi tentang ibadah. Secara istilah, ibadah yaitu ketaatan, penyembahan, pengagungan. Secara bahasa, ibadah adalah tunduk, patuh, taat, hina, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam ibadah, yaitu yang pertama ibadah umum atau ghairu mahdah, adalah segala amalan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan bersifat umum yang tidak dapat ditentukan dalam Islam dan hukumnya sunnah. Contohnya yaitu silaturahmi, sedekah, mencari ilmu, dan membangun masjid. Yang kedua, ibadah khusus atau mahdah adalah amalan-amalan ketaatan yang dijelaskan secara rinci dalam Islam atau pada apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan hukumnya wajib. Contohnya yaitu salat, zakat, dan haji. Syarat-syarat ibadah yaitu Islam, balik, suci dari hadas dan najis, berakal sehat, menghadap kiblat. Syarat-syarat diterimanya ibadah yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ittiba sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW yang telah dicontohkan. Prinsip ibadah. Yang pertama, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Yang kedua, tidak mempersulit. Yang ketiga, memperkecil beban bagi pelaksanaannya. Yang keempat, memiliki keseimbangan jasmani dan rohaninya. Yang kelima, dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, dengan niat yang ikhlas. Selanjutnya, materi yang kedua adalah ibadah maliyah. Ibadah maliyah adalah amalan-amalan ibadah yang lebih banyak dilakukan dengan sarana harta benda atau ibadah yang diwujudkan dalam bentuk pemberian harta atau terkait dengan harta, yaitu menggunakan harta Allah karuniakan kepada kita seperti zakat, infak, sedekah, dan sebagainya. Macam-macam ibadah maliyah yaitu zakat, infak, sedekah, fidyah, kifarat, udiyah, akikah, al-hadyu, dan amalan lainnya. Makna spiritual ibadah maliyah bagi kehidupan sosial. Harta yang dititipkan Allah kepada manusia harus dijadikan sebagai beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak harta yang harus mendorong seseorang untuk lebih banyak beribadah kepadanya. Urgensi menjalankan ibadah maliyah. Yang pertama, membersihkan harta dari kotoran, kebakhilan, keserakahan, kekejaman, dan kezaliman terhadap kaum kafir miskin. Yang kedua, membantu makanan bagi fakir miskin. Yang ketiga, memiliki fungsi sosial, yaitu menjaga keseimbangan hidup dan menghindari ketidakadilan sosial bagi fakir miskin. Yang keempat, memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya kepada orang yang tidak memiliki harta. Materi yang ketiga yaitu sholat. Sholat adalah
bentuk ibadah wajib yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Hukum salat yaitu melakukan salat 5 waktu merupakan wajib. Apalagi Allah mengharuskan tiap pengikutnya untuk senantiasa melakukan salat 5 waktu meski sedang sakit dengan keadaan tertentu. Tidak hanya salat wajib 5 waktu, terdapat salat sunnah yang lain. Adapun jenis hukum salatnya yaitu yang pertama fardu. Salat fardu adalah doa yang diwajibkan untuk melakukannya. Salat fardu dibagi menjadi 2, yaitu fardu ain adalah kewajiban yang wajib mukallaf berhubungan langsung dengan dirinya serta tidak boleh ditinggalkan ataupun dilakukan oleh orang lain, semacam salat 5 waktu serta salat Jumat atau fardu ain untuk pria. Yang kedua fardu kifayah, yaitu kewajiban yang wajib mukallaf tidak berhubungan langsung dengan dirinya. Kewajiban ini jadi sunnah sehabis sebagian orang melaksanakannya. Tetapi bila tidak ada yang melaksanakannya, hingga kita harus melaksanakannya serta menjadi berdosa bila tidak dilakukan, semacam salat jenazah. Syarat wajib salat, ada beberapa yang harus dipenuhi untuk melakukan salat, yaitu yang pertama muslim atau beragama Islam, yang kedua berakal sehat, yang ketiga balik, yang keempat suci dari hadas kecil maupun hadas besar, yang kelima sadar. Syarat sah salat yaitu telah masuk waktu salat, menghadap kiblat, menutup aurat, suci badan, tempat salat dan pakaian yang digunakan terhindar dari najis, mengetahui tata cara pelaksanaannya. Hal-hal yang dapat membatalkan sholat yaitu berhadas atau segala kotoran yang keluar dari tubuh, misalnya kencing, buang air besar, dan angin. Yang kedua terkena jelas najis. Yang ketiga sengaja berkata atau berbicara selain membaca doa. Sengaja meninggalkan suatu syarat rukun doa. Yang kelima, sengaja melakukan pergerakan 3 kali berturut-turut yang terlepas dari gerakan sholat, misalnya menggaruk ke arah yang sama. Selanjutnya tertawa terbahak-bahak, mendahului gerakan imam bila Anda adalah seorang makmum atau salat berjamaah. Yang ketujuh murtad. Sunnah-sunnah salat yaitu sebelum salat azan dan iqamat, siwak atau sikat gigi, mengangkat kedua tangan sebatas telinga, bergabung dengan pergelangan tangan kanan dan kiri atau sedekap. Materi yang ketiga yaitu puasa. Menurut bahasa adalah menahan diri dengan niat dari seluruh yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Macam-macam puasa yaitu puasa fardu, Ramadan, qadha, nazar, dan kafarat. Yang kedua puasa sunnah, yang ketiga puasa haram, yang keempat puasa makruh. Pelaksanaan ibadah puasa merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183,
yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagai diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Puasa merupakan pertanggungjawaban langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ibadah yang menyangkut aspek hablum minallah. Melalui puasa yang mengajarkan spiritual, maka manusia diajarkan agar menjadi manusia yang baik, yaitu mengedepankan nafsu mutmainnah atau nafsu-nafsu yang membawa kepada kedamaian, ketenangan, kesabaran, dan hal-hal baik lainnya sesuai dengan fitrah manusia yang sebenarnya juga menginginkan kebaikan. Haji adalah mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Madinah untuk melakukan ibadah tertentu dengan syarat ketentuan pula. Sejarah haji mencakup periode yang dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim melalui dibentuknya ritual haji idam oleh Nabi Muhammad SAW hingga saat ini, ketika jutaan umat idam melakukan ziarah mereka setiap tahunnya. Makna spiritual haji yaitu tawaf, sa'i, melontar jumrah, wukuf di Padang Arafah. Haji mabrur berasal dari bahasa Arab yaitu bara yaburu baran, yang artinya taat berbakti. Haji mabrur adalah seseorang yang mampu menahan diri dari dosa sampai kematiannya dan tidak melakukan perbuatan yang menyia-nyiakan haji. Mencapai haji mabrur, yang pertama meluruskan untuk mendapatkan predikat haji mabrur. Yang kedua, menggunakan harta yang halal. Yang ketiga, beribadah dengan sikap ihsan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.